Mungkin ada yang lagi ngalamin galau nggak di sini? Ada yang ngalamin patah hati nggak? Ada yang ngalamin apa lagi? Sukacita ada? Ada ya. Saya percaya dalam segala keadaan Tuhan setia, amin. Bahkan waktu kita jatuh, Tuhan tetap setia. Tuhan nantikan kita untuk bangkit, amin. Amin ya. Oke, kita mau memuji Tuhan, siap ya? Amin. Siap memuji Tuhan anak-anak muda yang luar biasa? Mari kita bangkit berdiri, boleh kasih tos buat kiri kanannya. Mari kita memuji Tuhan, katakan. Saya siap untuk memuji Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan bersama. Namanya Tuhan. Sama-sama kita katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Hanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu Katakan lagi. keselamatanku. Namanya Tuhan. Namanya Tuhan. Amin. Kaulah Dia Tuhan kami. Bapa yang teguh, Kau menara kami Tuhan. kota benteng perlindunganku. Yes. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hanya Kau Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Katakan lagi Yesusku. bahwa Engkaulah Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, Yes. termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita serukan hanya namanya. Engkau yang termulia di bumi di Hanya Kau surga, Tuhan. Gak ada yang lain. termasyur perkasa Selamanya. Yes. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkaulah. Engkau yang termulia di bumi di Amin. surga, Kau layak Tuhan. termasyur Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. ada kuasa Dalam nama Yesus. Ada kuasa dalammu. ada kuasa dalam nama Kita katakan lagi. Yesusku.
Ada kuasa dalamnya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Ada kuasa Yes, dalam Tuhan. nama Yesusku. Haleluya. Kau dahsyat, kau dahsyat Tuhan. Yes. Boleh Amin. sorak-sorak yang lebih lagi dong buat Allah kita. Oh. Amin. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Semakin mau bergerak buat Tuhan, amin. Amin. Makin lincah ya anak-anak muda ya. Amin. Oke, kita memuji Tuhan lebih lagi. Wow, sungguh indah buat Tuhan. Woo. Pelangi secerahnya mentari, secerahnya mentari. Hanya Kau yang terindah Tuhan. Namun Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang termegah. Mari kita imani bersama. Kalau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Kau Tuhan, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Yesus, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Yes. Mari kita katakan lagi sama-sama. Indahnya pelangi, oh, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Hey, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita katakan Sungguh nyata kasih-Mu Amen. di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah
bersatu dengan Tuhan. Biar segenap hati kami Tuhan tertuju kepada Engkau. Ya Tuhan. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus belajar mencintai Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan menempatkan Engkau di tempat pertama di hati kami Tuhan. Engkau di atas segalanya Tuhan. Engkau yang membawa kami dengan cara-Mu Tuhan. Engkau yang mengajari kami dalam segala sesuatunya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau yang terlebih rindu bagi setiap kami Tuhan. Bahwa kami yang terus terkonek dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami yang terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami terus menikmati pribadi-Mu dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ku rasakan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas surga. Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ya, terima kasih Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan kami, Kau Allah Semakin ku kami. terhubung dengan-Mu, semakin ku melekat dengan-Mu. Haleluya. Semakin lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, Lebih lagi Kau Tuhan kami, ku nikmati hadirat-Mu. Oh ya la la base, ya la Yesus baso, Yesus ya la baso, Kau yang mengurapi, Kau yang memenuhi. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu, Hadirat-Mu
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami, Hadirat Tuhan. kudus-Mu Menenggelamkan kami, Tuhan. penuhi bait-Mu, Memenuhi setiap kami, dan Tuhan. ku Tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus Tuhanku, haleluya. Ini setiap kami Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu menguasai kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. sisa Kiarabasi, kiarabasi. haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih Engkau ada di tengah kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hadirat-Mu yang memenuhi. Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Amin. Biarlah Roh-Mu yang menguasai setiap kami. Amin. Mengambil alih setiap kami Tuhan. Biar fokus kami hanya ditujukan kepada Engkau. Amin.
Kami mengarahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami kepada apa yang mau Tuhan nyatakan bagi kami. Wahyukanlah dirimu bagi setiap kami. Amin. Untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu bagi kami. Yes, Tuhan. Nyatakanlah dirimu di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, berbicaralah bagi setiap kami secara pribadi. Kami rindu Tuhan. Perkataanmu, firmanmu di dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Kami buka hati kami. Yes, Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah. Kami siap. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memberi hati kami, telinga kami, pikiran kami, fokus kami kepada Engkau. Yes, Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah, kami siap. Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, shalom. Shalom. Oh ya, baru kedengaran ya. Oke, siap belajar firman Tuhan bersama? Kita mau belajar, kita mau fokus untuk mengarahkan hati kita, pikiran kita, telinga kita kepada apa yang mau Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kita mau terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, amin ya. Oke, kita mau belajar bersama dari 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Kita baca secara bergantian ya. Pria ayat yang genap, wanitanya yang ganjil. Oke, siap semuanya? Pria-pria siap? Wanita siap? Oke, kita akan baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Pria yang terlebih dahulu, dasar dan bangunan. Oke. 1, 2, 3. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap mengatakan dasar. Dan orang membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Wanita, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Oke, terima kasih. Oke, kita belajar tentang dasar dan bangunan. Dasar kita adalah Yesus Kristus. Oke. Semua sudah terima Yesus secara pribadi? Oke. Kalau ada yang belum, boleh bertanya, boleh mendatangi kakak komselnya atau yang ngajak mungkin ya ke tempat ini. Gimana sih? Apa sih terima Yesus lahir baru? Kayak supaya kita punya dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Entah siapa yang menanamkan dasar itu bagi setiap kita. Ya, di sini mungkin tidak semuanya dilayani oleh satu orang waktu terima Yesus, benar ya? Ada dari KKPA-nya, ada mungkin dari di PMK-nya, atau koordinator komselnya, atau siapa saja, kayak gitu ya. Mungkin berbeda-beda setiap kita, siapa yang meletakkan dasar, tapi yang pasti dasarnya adalah sama, yaitu Yesus Kristus. Itu harus menjadi dasar kita. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi setiap kita, semua kita yang sudah terima Yesus, waktu kita mau melayani orang, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu akan menjadi dasar bagi dia.
Jadi enggak sembarangan waktu kita menyampaikan Injil. Paham teman-teman? Enggak sembarangan. Kenapa? Karena itu harus menjadi pondasi bagi dia untuk dia terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita enggak, yang penting dia sudah terima Yesus, terserah dia mengerti enggak mengerti. Jangan. Karena itu harus menjadi dasar bagi dia untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab bukan sekadar terima orang lain, orang terima Yesus. Tapi pastikan bahwa dia mengerti siapa Yesus bagi dia. Pastikan bahwa dia mengerti, dia memahami siapa Yesus bagi dia. Karena itu akan menjadi dasar untuk terus dia bertumbuh. Oke, itu harus menjadi dasar bagi dia. Jadi kalau misalnya ada yang masih suka lari sana lari sini, misalnya ya di Komsel kayak kapal selam muncul tenggelam kayak gitu ya. Coba cek, pastikan dulu dia dasarnya udah benar belum sih? Pastikan dulu kita dasarnya, udah benar enggak nih? Dia mengerti enggak? Dia memahami enggak tentang Kristus itu? Karena itu menjadi dasar bagi kita untuk terus bertumbuh. Kita pun semuanya udah punya dasar yang sama, yaitu tentang Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita membangun hidup kita? Enggak semuanya sama. Kalau dikatakan di sini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Berarti membangun di atasnya adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bukan tanggung jawab pembimbing. Pembimbing adalah di sini aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, pembimbingmu, koordinator komselmu, mungkin ibu gembalamu, atau mereka adalah orang-orang yang memperlengkapi setiap kita. Memperlengkapi setiap kita untuk kita mengerti kebenaran. Tapi bagaimana kebenaran itu hidup di dalam kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana kita membangun hidup kita, kebenaran itu hidup di dalam kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tidak bisa menyalahkan pembimbing, KKPA dan sebagainya. Karena itu adalah tanggung jawab kita masing-masing dengan Tuhan. Karena kitalah yang akan membangun bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Kebenaran apa yang sudah kita hidupi? Kitalah yang membangunnya dengan Tuhan. Saya ingin kita mengerti di sini bahwa kita nggak bisa membangun hidup kita berdasarkan suka-sukanya kita, keinginan kita, perasaan kita, mood kita. Ya, waktu kita membangun hidup kita, setiap hari itu adalah pasti ada keputusan-keputusan yang kita ambil. Setuju? Di hari-hari kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, setiap hari pasti ada keputusan yang harus kita ambil. Mau makan gak makan aja sebuah keputusan, betul ya? Mau makan ini, mau makan itu, sebuah keputusan yang harus kita ambil. Mau makan lalapan, mau makan soto, mau makan apa ya, gitu. Itu aja harus ada keputusan. Jadi dalam hidup kita, setiap hari, setiap waktu selalu ada keputusan yang kita ambil untuk membangun hidup kita. Nah, apa yang paling mempengaruhi setiap kita dalam membangun hidup kita, dalam mengambil keputusan hari itu? Setiap hari kita sedang membangun hidup kita. Kita harus mengerti bahwa setiap hari kita membangun hidup kita, manusia roh kita atau manusia daging kita yang sedang kita bangun. Setiap hari ada keputusan yang harus kita ambil. Ngikutin pikiran kita, ngikutin perasaan kita, mood kita, maka itulah yang terbangun di dalam kita. Maka itulah bahan yang kita pakai untuk membangun hidup kita. Kita mengikuti perasaan kita saat itu, maka saat itulah bahan yang kita gunakan adalah perasaan kita untuk membangun hidup kita. Kita perlu tahu bahwa kita adalah milik Allah. Bangunan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah rumah Allah, bangunan Allah. Berarti kita nggak bisa hidup suka-suka kita. Kita nggak bisa hidup seperti apa yang kita inginkan. Sesuai dengan pemikiran kita, mimpi kita nggak bisa hidup seperti itu. Karena kita adalah bangunan Allah, rumah Allah. Dan sebuah bangunan, Tuhan sudah punya, kalau kita lihat sebuah bangunan, sebelum bangunan itu jadi, selalu sudah ada dirancang terlebih dahulu. Tuh, dibuat dulu. Pasti semuanya itu selalu punya gambaran dulu untuk membuat sesuatu. Tuhan sudah punya blueprint-nya di dalam hidup kita.
Tuhan punya blueprint hidup kita. Cetak biru hidup kita. Kita harus mengerti itu. Karena kita bangunannya dia. Dia sudah punya blueprint. Cetak biru. Dan kita harus hidup sesuai dengan apa yang cetak birunya Tuhan ini. Apa sih blueprint ya? Saya coba-coba cari di Google sedikit ya. Oke, saya coba di Google waktu saya temukan itu dibilang gini, blueprint itu adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan, sasaran, dan lain-lain ya. Ada kepanjangannya, terus boleh cari di Google apa itu blueprint. Jadi itu adalah kerangka kerja terperinci tentang tujuan, sasaran, apa yang harus dicapai. Allah kita enggak asal-asalan menjadikan kita, terperinci. Ahli bangunan aja manusia ya, membuat sesuatu aja dengan terperinci. Membangun sesuatu aja terperinci. Kamar berapa kali berapa, lebarnya berapa kali berapa, dapur posisinya di mana, ruang tamu di mana, kamar, toilet dan semuanya. Apalagi Allah. Dia membuat kita begitu terperinci. Dia enggak asal-asalan menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Terperinci. Dia adalah ahli bangunan. Segala sesuatu di hidup kita. Ibrani 3 ayat yang keempat bilang begitu. Boleh kita buka dulu ya. Oke, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ahli bangunan di dalam hidup kita adalah Allah. Karena itu Tuhan sudah punya blueprint atas hidup kita. Cetak biru atas hidup kita. Kita mau jadi apa, tujuannya Allah udah jelas. Tujuan Allah atas hidup kita udah jelas. Sasaran Allah untuk hidup kita itu udah jelas. Kita yang tidak mengerti tujuan Allah dalam hidup kita. Karena itu kadang kita suka pakai perasaan, pakai pikiran kita sendiri, mengambil keputusan pakai pertimbangan kita sendiri. Suka-sukanya kita, saat itu kita lemutnya lagi gimana sih? Itu yang akhirnya kita ikutin. Sudah banyak kebenaran yang kita dapat, tapi belum tentu kita membangun hidup kita sesuai dengan kebenaran yang sudah kita terima. Kadang kita ngikutin perasaan kita saat itu. Maka seperti itulah kita membangun hidup kita. Waktu Tuhan mengizinkan sesuatu di dalam hidup kita dan itu tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, maka bersyukurlah. Karena Tuhan sedang membawa kita sesuai dengan blueprint-nya, sesuatu yang terperinci yang sudah Dia buat untuk hidup kita. Bersyukur untuk sesuatu yang mungkin kita kecewa ya, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan itu enggak terjadi di hidup kita. Mungkin kita terluka. Saya pernah ngalamin ini. Waktu saya membangun mimpi saya sendiri gitu ya, keinginan saya sendiri, saya dengan pembenaran diri, bukan dengan kebenaran tapi pembenaran diri ya. Jadi pakai pikiran saya, oh mungkin baik, enggak apa-apalah. Kan cuman gitu. Tanpa saya sadari, saya membangun hidup saya seperti itu. Gak apa-apalah, cuma sekali-sekali. Tapi saya udah kompromi. Saya tidak lagi akhirnya ngikutin kebenaran firman Tuhan. Yang saya ikutin adalah pembenaran diri saya. Ya. Pembenaran itu segala sesuatu tentang kita. Perasaan kita, pikiran kita, keinginan kita, pembelaan diri kita. Akhirnya itu menjadi pembenaran bagi kita.
Waktu Tuhan izinkan tadi api pemurnian itu, ya bagaimana kita dibangun ya, membangun apa kalau dengan emas, permata, dengan jerami, dengan kayu. Waktu Tuhan izinkan api itu, dia murnikan kita, itu sakit banget. Sakit banget. Waktu Tuhan izinkan itu terjadi, saya nangis dengan Tuhan berhari-hari. Karena saya terluka banget, saya sudah membangun diri saya dengan bahan-bahan dari saya. Kalau seseorang membangun, yang saya tahu ya, blueprint ini juga berbicara tentang bahan-bahan bangunan. Apa yang cocok dalam membangun tiang ini, bahannya apa aja. Untuk membangun tangga itu, bahannya apa aja. Semuanya itu terperinci. Semua itu terperinci. Saya awalnya nggak mengerti, tapi waktu seorang adik yang saya bimbing, dia seorang arsitek, dia sempat ngomel-ngomel karena tukang mengerjakan sesuatu tidak seperti yang dia inginkan. Dia sudah buat bahannya sekian, campurannya sekian, ukurannya sekian, semuanya. Ya, supaya nanti bentuknya begini, kekuatannya begini. Tapi ternyata tukang bangunnya nggak seperti itu. Makanya dia ngomong-ngomong, kenapa runtuh? Tidak sesuai dengan bahan, dengan bentuk yang dia inginkan. Runtuh. Waktu saya melakukan hal yang sama untuk hidup saya, apa yang saya suka, apa yang saya inginkan, runtuh. Karena pakai keinginan saya, itu menyakitkan banget. Itu menyakitkan sekali. Waktu itu, waktu saya berdoa, saya nangis dengan Tuhan dan Tuhan akhirnya ngajarin, Etna, kamu sudah mencampur bahan lain, bukan lagi bahan-bahan yang daripada saya. Tapi kamu sudah menggunakan bahan-bahan dari kamu sendiri, dari perasaanmu, dari pikiranmu, dan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah rancangkan tentang saya. Paham teman-teman? Kita nggak bisa membangun hidup kita hanya karena berjalan dengan pikiran dan perasaan kita. Nggak bisa. Tuhan akan memurnikan itu. Karena dia merindukan bahan-bahan yang dari dia. Bukan saja kita terbentuk seperti apa, tapi kita juga menggunakan bahan-bahan yang itu, yaitu kebenaran, yaitu firman. Kita nggak bisa kompromikan firman Tuhan. Kita nggak bisa kompromikan kebenaran. Hanya karena saat itu kita lagi suka, lagi seneng, mood kita lagi mana, nggak bisa. Tuhan akan runtuhkan itu. Karena dia mengasihi kita. Yes. Karena dia mengasihi kita, dia akan menghancurkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dia rancangkannya bagi kita. Karena dia mengasihi kita. Mau nangis-nangis, mau mewek-mewek silahkan saja. Tapi dia akan memeluk kita, merangkul kita. Akan berbicara terus di dalam hati untuk bangkit. Kenapa? Karena dia merindukan kita kembali kepada rancangannya yang semula. Tuhan merindukan kita kembali kepada rancangannya yang semula. Bukan rancangan kita. Kita nggak pernah tahu apa tujuan hidup kita. Yang tahu adalah dia pemilik hidup kita. Setuju? Dia yang paling tahu apa tujuannya untuk hidup kita. Karena dia pemilik hidup kita. Dia yang membuat kita, dia yang membentuk kita. Dia yang paling tahu. HP ini yang paling tahu pasti pemiliknya. Tapi setiap, kalau sebagai manusia, HP ini dibuat pun tetap pasti punya kekurangan. Betul enggak? Manusia membuat segala sesuatunya tapi tetap ada kekurangannya. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia membuat kita begitu sempurna. Dia membuat engkau dan saya sempurna. Karena itu pandangan Bapa kepada setiap kita itu enggak seperti pandangan kita kepada diri kita sendiri. Pandangan Bapa tentang kita itu berbeda dari cara pandang kita tentang diri kita.
Sempurna dia melihat kita. Karena itu dia ingin kita kembali kepada apa yang dirancangkannya untuk kita. Bersyukur engkau, bersyukur kita kalau ada badai, ada persoalan, ada permasalahan. Bersyukur sebab di situ kita harus melihat bagaimana kita harus membangun hidup kita. Di situ kita harus melihat bahan apa yang kita gunakan. Di situ akan terlihat selama ini bahan apa yang kau gunakan dalam pertumbuhanmu dengan Tuhan, dalam engkau membangun hidupmu dengan Tuhan. Bersyukur untuk pemurnian yang Tuhan kerjakan. Karena di situ kita jadi tahu seberapa kuat, seberapa sabar. Apakah saya masih seperti yang dulu? Apakah saya dengan sudah mudah mengampuni? Apakah saya sudah memiliki pikiran yang positif tentang seseorang? Ataukah saya masih sangat negatif dalam melihat seseorang? Segala sesuatunya akan Tuhan murnikan. Karena dia ahli bangunan segala sesuatu. Pikiranmu, hatimu, jalan-jalanmu. Dia ahli bangunan. Dia mampu memperbaiki apa yang sudah salah yang kita lakukan. Apa yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan, dia mampu memperbaiki itu dalam hidup kita. Dia mampu memperbaikinya. Luar biasa lah kita. Kita bersyukur kita punya Bapa yang luar biasa, teman-teman. Bersyukur punya Allah yang menjadikan kita dengan spesial. Kita adalah bangunannya, kita adalah rumahnya. Bersyukur banget. Padahal kalau dilihat latar belakang kita, siapa kita, bagaimana kita. Tapi dengan kasih, dengan kesabaran, dia mau menjadikan kita seperti apa yang ada di gambarannya tentang kita. Jadi jangan menyerah. Yes. Jangan menyerah. Waktu Tuhan sedang memurnikan kita. Waktu Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi di hidupmu. Jangan menyerah. Bersyukur kita harus melihat dengan suatu cara yang berbeda. Bahwa Allah sedang membawa kita untuk menjadi seperti apa yang sedang dia rancangkan. Seperti apa yang sudah dirancangkannya atas hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Oke. Bagaimana supaya kita tuh bisa membangun hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi blueprint-nya Tuhan, cetak birunya Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, karena kita adalah milik Allah, kita adalah buatan Allah, kita harus terhubung dengan Tuhan. Karena dia adalah pemilik hidup kita. Dia yang paling tahu bagaimana kita harus dibentuk. Kita harus selalu terhubung dengan dia. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, ya, di Kejadian 2 ayat 7, dikatakan ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Waktu Tuhan sudah membuat kita dari debu tanah, kita tuh belum hidup. Oke, kita belum hidup. Tuhan menghembuskan nafas hidup, sesuatu dari dalam dirinya untuk kita mengalami kehidupan. Betapa spesialnya kita, karena itu kita tidak bisa terlepas dari dia. Kenapa? Karena dari dialah kita hidup. Dia memberikan kita nafas hidup. Dia menghembuskan nafas hidup dalam setiap kita.
Dia mengembuskan bagian dari dalam dirinya bagi setiap kita. Karena itu kita nggak bisa terlepas dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu kita tidak membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tanpa kita lama-lama kita mengalami mati suri. Pasti kematian rohani. Pasti hambar. Pasti kering. Gersang, hampa. Iya. Karena kita sedang tidak melekat dengan sumber kehidupan kita. Kita sedang menjauhkan diri, kita sedang melepaskan diri kita dari sumber kehidupan kita. Dia sumber. Kita hidup karena Dia. Karena itu kita secara rohani, kita nggak bisa terlepas dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oke teman-teman, bangun lagi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan karena sudah terbiasa tidak, ini nih ya kita udah tahu nih ya, udah nggak enak, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan tuh nggak enak. Tapi dilakukan setiap hari itu pusing, kok bisa? Benar nggak? Jujur-jujuran kita. Kita udah nggak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan nih. Tapi besok dilakukan lagi nggak bangun, tapi udah nggak tahu, gersang, nggak enak, hampa, tapi tetap aja dilakukan. Nggak bangun hubungan pribadi, nggak mengejar keintiman dengan Tuhan. Atau doanya terima kasih Tuhan untuk hari ini, haleluya, amin. Yang penting sudah berdoa. Mari kita bertobat sama-sama. Kita harus terhubung dengan Dia pemberi hidup kita. Dia adalah sumber hidup kita. Kita nggak bisa menjalani hari kita hari itu tanpa perkataan Tuhan, teman-teman. Setiap hari Tuhan rindu kita mengenal Dia dengan benar. Supaya kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita nggak mengenal Allah dengan benar, itu yang membuat kita hidup suka-suka kita. Hidup sesuai dengan pembenaran diri kita, apa yang kita rasa benar. Tapi waktu kita mengenal Allah dengan benar, kita akan tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Karena itu bangun hidup kita, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Bangun. Karena di 1 Korintus, kita buka lagi di 1 Korintus 2 ayat 10, dibilang begini, sampai ayat yang ke-11 ya, 1 Korintus 2 ayat 10 ayat 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Karena itu kita harus terhubung dengan Tuhan. Supaya kita tahu apa yang ada di hati Tuhan bagi kita hari itu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan hari itu. Kita harus terhubung dengan Dia. Apa yang Tuhan mau saya ambil keputusan hari ini. Ya, misalnya ada sesuatu yang harus kita putuskan hari ini kan. Tidak semuanya tunggu dulu ya, saya berdoa dulu ya. Enggak semuanya keputusan itu bisa seperti itu. Saat itu kita harus memutuskan sesuatu di dalam hidup kita. Tapi waktu kita tidak terbiasa terhubung dengan Tuhan, kita bisa menggunakan logika kita, pikiran kita. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya. Waktu kita harus memutuskan sesuatu di hidup kita, Dia yang paling tahu. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan berbicara, mengajari kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil, langkah apa, keputusan apa. Roh Kudus akan berbicara bagi setiap kita. Karena Dia yang paling tahu apa yang ada dalam diri Allah. Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan hari ini untuk kita.
Setiap hari ada sesuatu yang mau Allah taruh, Allah berikan bagi setiap kita. Setiap hari, setiap saat ada aja yang mau Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang untuk membawa kita mengalami Dia, untuk membawa kita mengenal Dia. Ada aja, bukan di hari Minggu. Bukan hanya saat komsel atau di saat PA, enggak. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan tuh selalu ingin kita mengenal Dia. Makanya kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan, lu sambil nyapu, mau sambil cuci piring, cuci baju, mau sambil berkendaraan, mau sambil di mana saja, Tuhan bisa berbicara kepada kita, menyatakan dirinya, menyatakan kerinduannya, menyatakan mimpinya bagi kita. Mengapa ya? Karena Tuhan selalu ingin berbicara, menyatakan sesuatu bagi setiap kita. Dia selalu ingin kita tuh semakin dekat dengan Dia. Tuhan selalu ingin kita semakin terhubung dengan Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Semakin karakter Kristus itu terbentuk di dalam setiap kita. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin takjub dengan Tuhan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan melihat ternyata saya belum seberapa mengenal Tuhan. Karena ada banyak hal. Dan bersyukur teman-teman, kalau Tuhan menyatakan dirinya bagi setiap kita, itu adalah anugerah. Kita harus melihat sebuah anugerah kalau Tuhan itu berbicara bagi kita, menyatakan dirinya. Sebuah anugerah bagi kita kalau Tuhan mewahyukan siapa Dia bagi kita, itu adalah anugerah teman-teman. Itu adalah anugerah. Makanya kalau mau kita di ibadah raya, di komsel, waktu kita mau baca firman Tuhan, di PA, kita betul-betul harus mempersiapkan hati kita karena sebuah anugerah kalau Tuhan mewahyukan sesuatu dalam hidup kita. Tentang Dia, itu anugerah. Karena kita bisa terima firman yang sama, tapi belum tentu setiap orang mengalami perkataan Tuhan yang sama untuk hidupnya. Bisa si ini nangkapnya ini, yang si ini nangkapnya ini, bisa beda-beda. Sesuai dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kita untuk mengajari kita siapa Dia. Karena itu kita harus selalu mempersiapkan hati kita, teman-teman. Persiapkan diri kita. Waktu kita mau datang dengan Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lagi? Yes, kita mau kejar sama-sama hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Kita mau bangkit, kita menyala lagi untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk kita semakin mengenal Allah kita. Ada banyak hal tentang Allah yang belum kita kenal, teman-teman. Jadi jangan merasa puas, sudah tahu. Jangan. Karena ada banyak hal sebenarnya kita belum tahu tentang Allah kita. Semakin kita mengenal Tuhan itu semakin menakjubkan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, hati kita tuh gak biasa-biasa dengan Tuhan. Kita akan semakin bergairah, berkobar-kobar. Karena Tuhan semakin menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, dan itu membuat kita akan bergairah. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam roh kita akan membangun manusia roh kita, dan itu akan menggairahkan kita, teman-teman. Boleh kita akan kiri kanannya. Ayo semakin bergairah dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Yes. Bangun hubungan pribadi kita. Pujian, penyembahan. Baca, renungkan firman. Ayo kita hidup lagi di sana. Bangun, karena Dia yang paling tahu. Waktu kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, waktu kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Roh Kudus akan mewahyukan apa yang harus kita lakukan. Supaya kita menjadi seperti yang Tuhan mau, apa yang sudah Tuhan blueprint yang sudah Tuhan buat untuk hidup kita. Tujuan yang sudah Tuhan buat untuk hidup kita.
Oke teman-teman, yang kedua. Oke. Oke ya, karena setiap orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang-orang yang kuat dan akan tetap bertindak dalam keadaan apapun, situasi apapun, musim apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Waktu kita mengenal Allah kita dengan benar, bangun keintiman kita, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, semakin kita mengenal Allah kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan tetap bertindak dalam segala musim di hidup kita. Amen. Oke, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita membangun hidup kita sesuai dengan blueprint-nya Tuhan atas hidup kita, sesuai dengan apa yang sudah Allah rancangkan di hidup kita, tujuan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, untuk kita melakukan dan menghidupi kebenaran yang sudah kita terima. Ini yang jarang dilakukan, teman-teman. Kita senang menerima, tapi untuk menghidupi kebenaran itu, tidak semua orang mau menghidupi kebenaran. Tidak semua orang menghidupi kebenaran. Sedangkan ini menentukan untuk akhirnya bagaimana kita terbangun. Adalah hidupi kebenaran yang sudah kita terima. Kebenaran yang ada di Komsel, dalam pemuridan, di ibadah raya. Banyak loh pengajar-pengajar yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran bagi setiap kita. Bahkan di YouTube bisa kita dengar, benar gak? Kita dapatkan kebenaran, banyak loh. Tapi dihidupin gak sih? Kita hidupin gak kebenaran yang sudah kita terima? Bahkan waktu kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dalam saat itu Tuhan berbicara bagi kita hidupin gak? Atau kita sekedar senang menerima? Atau kita hanya sekedar senang menerima? Kita tidak menghidupi itu. Kita tidak melakukan kebenaran itu. Kalau kita cuma sekedar senang menerima, itu apa? Yang benih yang ditaburkan itu ada yang di pinggir jalan, ya. Langsung dicuri iblis. Cuman senang nerima, dengerin khotbah, amin, haleluya. Tapi nggak dilakukan. Mari kita menjadi pelaku firman, teman-teman. Supaya kita menjadi orang yang kuat, sesuai kita terbentuk, kita membangun hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Karena dia ahli bangunan di hidup kita, dia sudah punya blueprint atas hidup kita. Mari kita bangun hidup kita bukan dengan jerami, bukan dengan kayu, teman-teman. Tapi dengan emas. Emas itu kalau semakin dimurnikan, dia semakin menyala, dia semakin mengkilat, semakin inner beauty-nya keluar ya. Semakin cantik, semakin indah. Mari kita membangun hidup kita. Jadi waktu api itu, waktu Tuhan izinkan satu proses di hidup kita, waktu kita dimurnikan oleh api itu, justru kita semakin terlihat pengenalan kita dengan Tuhan. Akan semakin terlihat seberapa kokoh dan seberapa kuatnya kita. Semakin terlihat. Kalau kita langsung loyo, mundur, gak bergairah, gak semangat. Berarti kita membangunnya bagaimana nih? Jerami, kayu, yang mudah terbakar, sehingga ngikutin perasaan, pikiran, mood. Hidupi kebenaran yang kita punya, teman-teman. Karena itu akan membangun hidup kita. Di Matius 7. Ini pasti udah sering baca ya. Ayat yang ke-24. Enggak, ayat yang ke-27. Saya baca aja 2 macam dasar.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi bukan sekedar dengar, oke? Bukan sekedar terima, tapi menjadi pelaku firman. Itulah yang menjadi kekuatanmu untuk membangun hidup kita. Itu menjadi kekuatan kita dalam membangun rumah rohani kita, tubuh kita. Tubuh rohani kita. Waktu kita menjadi pelaku firman. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar menerima. Satu ayat lagi yang terakhir di Yakobus 1. Ayat yang ke-22. Sampai ayat yang ke-25 ya, dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, bukan mendengar untuk melupakan. Oke, guys. Jangan kita menjadi orang yang mendengar firman Tuhan di komsel, di pertemuan PA, dalam ibadah raya untuk dilupakan. Tapi untuk dilakukan, teman-teman. Untuk dihidupi. Untuk dipraktekkan. Semakin kita menghidupi kebenaran, kita semakin mengenal Allah kita, teman-teman. Karena itu perlu sekali untuk kita melakukan kebenaran. Waktu kita melakukan kebenaran, karakter Kristus terbentuk di dalam hidup kita. Serupa dan segambar dengan Allah. Kita semakin dibawa menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Waktu kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sepakat kita mau belajar sama-sama untuk menerima kebenaran firman, bukan untuk dilupakan ya. Tapi dihidupi, dilakukan. Karena itu mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita saling menegur, saling membangun satu dengan yang lain. Yes, waktu rekanmu, adik PA-mu atau rekan komselmu, sahabatmu, siapa aja yang engkau kenal, engkau lihat sudah mulai oleng-oleng, sudah mulai enggak sesuai dengan firman, sudah mulai melenceng, udah mulai kompromi, udah saat teduhnya bolongnya udah besar-besar ya. Coba ingatkan. Mari kita saling membangun supaya kita sama-sama sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Mari kita saling memperhatikan supaya kita sampai kepada apa yang menjadi blueprint-nya Tuhan atas hidup kita. Apa yang sudah Allah rancangkan atas hidup kita. Ingatkan rekanmu, sahabatmu. Kalau dia menggunakan
bahan-bahan dari dirinya, bahan dari pikirannya, bukan lagi sesuai dengan kebenaran, tapi dia mencampur bahan-bahan yang tidak baik untuk membangun hidupnya, ingatkan dia, tegur. Karena itu mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya kita semakin sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Men, kita dibangun menjadi rumah kesukaan Tuhan. Mau menjadi rumah kesukaan Tuhan? Yes. Mari kita menjadi rumah kesukaan Tuhan. Di mana Tuhan suka tinggal, Tuhan suka berbicara, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita. Amin. Mari kita mau terus menyala dengan Tuhan, yes. Mau terus menyala dengan Tuhan, yes. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Membangun hidup kami di dasar Engkau Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami mau membangun terus hidup kami dalam keintiman kami dengan Tuhan. Yang terhubung dengan Tuhan, yang melekat dengan hati Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang melekat dengan hati Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang Allah sediakan bagi kami. Kami tahu apa yang Engkau rindukan bagi setiap kami. Kami membangun hidup kami sesuai dengan apa yang sudah Allah rancangkan di dalam setiap kami. Kami membangun hidup kami berdasarkan kebenaran-kebenaran yang Engkau sudah sampaikan bagi setiap kami. Kebenaran yang kami tahu itu yang kami hidupi. Itu yang membangun setiap kami untuk kami semakin melekat dengan hati Tuhan. Kami membangun hidup kami, dasar kami adalah Engkau. Dasar kami adalah Kristus, dasar kami adalah hubungan pribadi kami dengan Engkau. Terus bangkitkan setiap kami, bangkitkan roh kami untuk kami terus terhubung dengan Engkau. Kami mau diperbaharui dalam hubungan pribadi kami dengan Engkau. Dan kami mau diperbaharui dalam menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami gak mau menjadi pendengar saja, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kebenaran yang sudah kami terima, itu yang mau kami hidupi. Biarlah setiap kami memiliki komitmen yang diperbaharui di dalam Tuhan. Ada komitmen yang baru antara kami dengan Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi seperti apa yang sudah Allah rancangkan bagi setiap kami. Kami sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur biarlah
firman-Mu terus bekerja di dalam setiap kami. Roh Kudus teruslah wahyukan, teruslah berbicara bagi setiap kami. Mewahyukan isi hati-Mu bagi setiap kami. Walaupun kami sudah selesai dari ibadah kami, Engkau terus berbicara bagi setiap kami Bapa. Mewahyukan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, saya percaya kita semakin diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kita mau terus terhubung, terkonek dengan Tuhan setiap hari, amin. Kan tadi juga semakin secara pribadi membakar saya pribadi gitu ya. Oh iya, rindu lebih lagi untuk yang terus terhubung dengan Tuhan. Oke, kita akan memberikan persembahan. Sudah persiapkan semuanya? Oke, boleh kita bangkit berdiri, kita lambai-lambaikan. Kita memuji Tuhan. Ada aser yang bertugas, dipersilakan. Bapa yang kekal.
Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Nama yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur kami memiliki nama Yesus itu di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk cinta-Mu yang tidak pernah berakhir di hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang terus membawa kami sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan di hidup kami. Kau tidak pernah lelah untuk berbicara bagi setiap kami, untuk terus membawa kami, mengingatkan kami, mengajari kami, membangkitkan terus setiap kami, untuk kami sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang Engkau janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Keberhasilan, kesuksesan itu pun menjadi milik kami Bapa di dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang sukses dalam studi kami, dalam pekerjaan kami. Kami menjadi garam dan terang di mana kami ada. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami, bersama-sama dengan kami, yang memimpin kami dalam segala sesuatu di hidup kami. Allah yang terus berbicara, mengajari kami, sehingga kami bertindak, kami berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk janji-Mu. Kami menerima setiap janji Tuhan yang Tuhan ucapkan dalam hidup kami. Kami percaya tepat pada waktunya Engkau menggenapi janji-Mu dalam setiap kami. Kami menantikan janji Tuhan dengan ketekunan. Kami yakin dengan janji Tuhan, Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung rekan-rekan kami akan UAS besok Tuhan. Adik-adik kami, mahasiswa-mahasiswa yang akan UAS besok. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan ada atas setiap mereka di dalam nama Yesus. Kau yang menolong mereka dalam mereka mempersiapkan ujian mereka, dalam mereka belajar. Biarlah hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan berikan bagi mereka. Daya ingat yang kuat Tuhan berikan bagi setiap mereka untuk mereka bisa mengingat setiap pelajaran yang sudah mereka pelajari di dalam nama Yesus. Mampukan mereka Tuhan untuk mengikuti UAS esok. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi mereka sehingga mereka bisa sampai pada selesai UAS dan mereka sehat, mereka kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Engkau, Bapa yang baik dalam setiap kami. Teruslah berbicara dalam hidup kami. Terus bangkitkan setiap kami untuk kami terhubung dengan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Engkau yang tibakan setiap kami tempat tujuan kami dengan selamat dan tidak kurang apapun. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Makasih. Mari terus bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, terus hidup dan lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin.